sesi selanjutnya akan kami perkenalkan dulu. Yang pertama, Ketua Juri sekaligus anggota, merangkap anggota, Ibu Sabta Hermawati, ya, SHMM. Beliau adalah Sekretaris Dinas dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, Ibu Dr. Andati Wahyu Hadi Murtiningsih, MSI. Beliau adalah Kepala Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, juri ketiga, Bapak R. Trisno Budi Asri, Esos. Beliau adalah Kepala Seksi Kerjasama Perpustakaan. Yang keempat, ya tidak kalah, ini teman-teman sudah hafal ya, beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Jawa Tengah, Mas Itmahmudin, SSNIP. Yang kelima, juri kelima, beliau Bapak Warsono, Esos MSI. Beliau adalah Kasubit Dokumentasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti kalau sharing-sharing tentang pustakawan, tentang kepegawaian, monggo dipersilakan. Baik Ibu, waktu selanjutnya kami persilahkan untuk mengumumkan 10 besar kepada Ibu Sabta. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kerja sehat, rohani dan jasmani. Sehat semua kan ini? Bapak Ibu sekalian, hasil rapidnya bagaimana? Negatif semua ya, alhamdulillah. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kami selaku Dewan Juri tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Heni bahwa kami terdiri dari 5 Dewan Juri, juri 1 saya sendiri, sampai dengan juri kelima Pak Warsono yang sudah tidak asing lagi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sebelumnya asli dari sini, terus mutasi di Bupati. Jadi memang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu bukan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena nyatanya teman-teman yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan banyak yang dipromosikan ke OPD lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, dari beberapa peserta dan melalui hasil penyaringan tes tertulis maupun makalah, akhirnya 5 Dewan Juri yang diketuai oleh saya sendiri menetapkan ada 11 terbaik. Karena apa 11? Tidak hanya 10. Tepuk tangan. Karena apa 11? Tidak hanya 10. Bapak Ibu sekarang tidak ada yang jelek, semua baik. Jadi kita semua kesulitan untuk menentukan siapa saja. Jadi ada 3 nilai yang sama. Dari 11 itu 3 nilai yang sama. Makanya Dewan Juri memutuskan bahwa untuk lomba kali ini kita ambil 11 besar yang akan segera kita umumkan, dan nantinya setelah dari tingkat provinsi, insya Allah tingkat nasional sudah bisa menyelenggarakan ya. Insya Allah kita berdoa semua, semoga musibah yang baru kita hadapi bersama, bukan hanya kita di Indonesia tapi secara global, akan segera berlalu dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya sudah sangat berharap nih Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan hasil 11 besar yang akan segera kami umumkan. Bukannya yang lain yang tidak termasuk 11 besar itu di bawah kriteria bukan, karena memang jujur dari Dewan Juri kesulitan sekali menentukan, hanya kita ambil yang maksimal. Baiklah, akan kami umumkan 11 terbaik dalam seleksi pustakawan berprestasi terbaik. Untuk kami ambil untuk urutan ke-11 dulu, Arif Pitono. Benar ya, untuk kriteria penilaian
Nilai makalah 193,5. Nilai kognitif 23. Silakan berdiri. Untuk urutan yang kedua, Rizky Sofak Isnaini berdiri. Mana? Itu ya Mbak ya. Urutan ke-9 Aman Naningrum. Dari mana Mbak? Dari Solo. Urutan ke-8 Eni Triwahyuni. Dari mana Mbak? Oh dari Banyumas. Urutan ke-7 Marioli V. Kartinaya. Mana? Oh iya, dari mana? Tegal. Asli Jawa atau dari luar Jawa? Oh Ambon. Oh makanya beda sendiri ya, namanya bagus sekali. Ambon manisnya. Urutan ke-6 Leni Desvita. Dari mana? Purwodadi lagi merujak ya ini ya pabriknya ya. Dia mengalahkan mana? Kudus. Hati-hati ya Pak ya, pokoknya hati-hati apa ya. Urutan ke-5 Supriyono. Dari mana? Ana ya. Urutan ke-4 Hukum Saifura. Urutan ke-3 Diki Agus Nugroho. Kemudian Muhammad Farid Rohmawantika ditetapkan sebagai urutan pertama. Dan berikutnya urutan ke-2 Bang Heni Jayatiana. Dari mana Bang? Oh dari Magelang. Demikianlah tadi sudah kami sampaikan 11 terbaik untuk pustakawan terbaik. Kemudian untuk seleksi berikutnya berupa paparan dan wawancara. Untuk paparan diberikan waktu 10 menit. Untuk wawancara 5 menit. Yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman sekalian, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, meskipun sudah sore tapi semangatnya masih pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke? Luar biasa. Ya, tadi sudah habis semua. Saya peserta terakhir. Saya amati semua tentang pandemi. Kota Tegal, kita kedatangan tamu dari Wuhan bulan Maret. Ya. Kota Tegal itu lockdown, semua tutup, mungkin viral ya. Iya benar. Tapi sekarang sudah dibuka semua, pelayanan tetap jalan. Kita punya Sigatel, sistem digital library atau e-perpusnas atau e-jateng dan sebagainya. Semua solusinya serba digital. Tapi kita sudah tidak ada lagi work from home. Kita berangkat terus. Makanya pada saat ini saya ambil tema ini sebenarnya inovasi pribadi, tapi alhamdulillah diakui tahun 2021 menjadi inovasi kantor. Namanya layar pedot, layanan Arif dalam hal ini bisa bijaksana, bisa saya sendiri, Arif Bitono, dan pembinaan otomasi. Kebetulan saya sering turun ke lapangan dan instalkan aplikasi dan sebagainya di layanan inovasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal tahun 2021. Ini berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2007, seperti yang kita ketahui ada 5 jenis perpustakaan ya. Pertama perpustakaan nasional, yaitu yang ada di Jakarta, terus perpustakaan umum. Ini provinsi, terus kabupaten kota, kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Intinya yang
di kecamatan sama kelurahan. Terus perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus. Ini ada standar nasional perpustakaan. Pertama, standar koleksi koleksinya idealnya sebuah perpustakaan harus memiliki 1000 judul. Itu bisa dikatakan sebuah perpustakaan. Terus standar sarana prasarana, nanti bisa lihat SNP sesuai jenis perpustakaan masing-masing. Terus standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengolahan. Ini kebijakan ke-6 di atas dari masing-masing jenis perpustakaan. Nah, ini ada dasarnya, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 6 tahun 2017, standar nasional kelurahan, terus standar nasional kecamatan yaitu Perka Perpusnas RI nomor 7 tahun 2017, dan Perka Perpustakaan Nasional nomor 8 tahun 2017. Kalau di sini di kita terus terang ada 2 pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal. Tapi kalau dilihat SNP nomor 8 tahun 2017, kita seharusnya idealnya jumlah pustakawan itu 1 pustakawan berbanding 75.000 jumlah penduduk. Sedangkan Kota Tegal memiliki 250.000 penduduk. Idealnya harus ada 4 pustakawan. Baru ini baru 2. Jadi masih kurang. Terus lanjut ada Perka nomor 10 tentang SNPSD 11, 12, 13, 14 nanti ada masing-masing jenis perpustakaan ya. Lanjut Mas. Nah, ini data di Kota Tegal. Tadi tentang SNP dasarnya. Nah, ini kita sudah menggali jumlah jenis perpustakaan yang ada di Kota Tegal, baik perpustakaan SD, SMP, SLTP, SLTA, perpustakaan khusus kelurahan. Total keseluruhannya 258 perpustakaan. Semua perpustakaan, karena kita keterbatasan personil ya tadi 2 pustakawan, jadi kita semuanya belum mengenal. Tapi kita setiap tahun mengadakan sosialisasi. Pesertanya kadang yang diundang memang terbatas, hanya 80 peserta. Dari 258 perpustakaan di Kota Tegal, hanya 80 peserta yang diundang. Jadi banyak yang kecewa, kok kenapa kita nggak diundang, alasannya apa? Itu kadang ada yang disampaikan ke saya. Terus lanjut Mas. Nah, kalau kita pas turun ke lapangan, kita ada 2 kategori perpustakaan, kategori pembinaan ya, dan 1 pembinaan bagi perpustakaan yang layak dibina. Ini ada 2 kategori pembinaan. 1 perpustakaan yang layak bagi yang layak dibina, yaitu perpustakaan yang dari segi administrasinya, sarana prasarana, infrastruktur masih kurang, masih minim. Kadang untuk pengolahan bahan pustaka mereka mengolah dengan aturan sendiri. Misalkan judulnya sesuai alfabet, A semua, B semua, judulnya C semua, D semua. Kita turun ke lapangan, tugas kita memang banyak. Dari 258 perpustakaan di Kota Tegal, kita nggak semuanya harus kena ya. Makanya kita ada solusi ya. Terus yang kedua, pembinaan bagi perpustakaan yang sudah sesuai SNP, yaitu standar nasional perpustakaan. Ada perpustakaan yang sudah SMP tapi mereka informasi-informasi yang didapat masih terbendung. Tugas kita menginformasikan apa yang kita dapat dari perpustakaan nasional diinformasikan ke perpustakaan binaan kita. Kadang informasi itu terbendung karena tadi yang saya ceritakan hanya terbatas sosialisasi, hanya 80 peserta. Pembinaan kita terus terang kalau DPA hanya 10 titik saja per tahun. Makanya kadang kita informasikan monggo barangkali mau pembinaan pakai surat, nanti kita tindak lanjuti. Lanjut. Tadi ada perpustakaan yang layak dibina dan perpustakaan sesuai SNP. Tahun 2019 kita perdana melakukan akreditasi perpustakaan.
kita juga ikut, ini totalnya 18 perpustakaan. Alhamdulillah Kota Tegal perpustakaan daerahnya dapat A. Ini diantaranya tadi Bu Mary tampil itu SUPM dapat A juga. Kita bina 17 perpustakaan binaan kita, alhamdulillah tahun 2019, dan insya Allah tiap tahun kita merumput. Tahun 2020 ini akreditasi baru ya, dalam hal ini yang biasanya divisit ke lapangan ini secara online. Secara online, semuanya serba online. Kita juga adaptasi lagi, yang dulu kita visit, kita adaptasi tanya-tanya lagi. Alhamdulillah kita terjaring 12 perpustakaan yang kita bina. Jadi intinya insya Allah tiap tahun Kota Tegal akan merebut mengadakan akreditasi perpustakaan. Tapi apa yang harus kita siapkan? Nanti ada 2 kategori tentang pembinaan, yaitu perpustakaan yang layak dibina. Nah, itu yang perlu kebutuhan khusus ya, perhatian khusus dari kita. Terus termasuk tadi karena informasinya terbendung, perpustakaannya sudah bagus, ada pustakawannya, tapi mereka nggak tahu apa itu akreditasi. Oh ternyata itu ada akreditasi perpustakaan, kirain cuma akreditasi sekolah. Akreditasi adalah kemampuan. Kalau perpustakaan dirasa kita mampu dan mau sesuai standar nasional perpustakaan, kita wajib ikut. Insya Allah perpustakaan di Kota Tegal, insya Allah ya kita akan terakreditasi semua. Kita punya master plan. Kita undang 60 peserta, mereka ditargetkan. Kapan mau akreditasi? Tahun berapa? Kita punya target 5 tahun ke belakang, kita sudah punya daftarnya yang ikut akreditasi tahun berikutnya. Tapi kita memang perlu pembinaan dari kita, mereka diikutkan akreditasi, tapi kita nggak membackup ya. Kita membackup secara kedinasan, kita membackup secara pribadi. Monggo Mas, lanjut Mas. Nah, angkat muncul layar pedot, layanan Arif Pembinaan dan Otomasi. Ini kenapa harus ada layar pedot? Banyak pertanyaan yang ditujukan ke pustakawan mengenai kegiatan kepustakawanan dan perpustakaan. Nah itu kadang di Japri malam pas libur, hari libur, Minggu, Sabtu. Selama saya sehat, insya Allah saya jawab sebisa saya. Ini kebetulan saya di sana, kadang ada teman yang dari luar kota, kadang dari Brebes, dari Sawi. Kalau tanya tentang perpustakaan, insya Allah saya bisa jawab sebisa saya ya. Terus yang kedua, belum ada media konsultasi pustakawan, medianya. Makanya saya bikin macam grup yang nanti di belakang mungkin ada. Terus yang ketiga, masih ada petugas perpustakaan atau pustakawan binaan yang kebingungan dalam menangani perpustakaan. Jadi saya cerita olah buku mereka berdasarkan A, B, C, D. Terus ternyata di lapangan saya cek ada yang jurusan perpustakaan, tapi dia nggak tahu tentang perpustakaan. Dia menyepelekan perpustakaan. Terus yang keempat, bentuk perhatian khusus pustakawan dalam berbagai terhadap perpustakaan kita binaan. Saya pengen ada perhatian khusus ya. Terus lanjut Mas. Tujuannya pembinaan lewat pustakawan baik kedinasan maupun non kedinasan. Ini di luar jam kerja, malam WA-an ya enggak apa-apa. Dulu ada permintaan 1 orang. Pertanyaan sama. Oh kenapa saya Japri 1 orang? Harusnya dibikinkan grup saja. Kita punya banyak grup pra IPI karena kita belum terbentuk, tapi dulu kita sudah mengundang Pak Iman. Insya Allah bulan Juli pas hari besar tentang perpustakaan, insya Allah kita ini. Terus lanjut Mas. Kegiatan yang dilaksanakan, nah ini memberikan informasi dari webinar, terus bintek online. Nah ini misalkan ada yang tanya-tanya ini ya, terus tentang pengelolaan perpustakaan. Kalau perlu kita memvisitasi turun ke lapangan. Next, lanjut. Bisa. Next, langsung. Nah ini tadi saya bikin grup, jumlahnya sedikit, tapi kenapa sedikit? Saya nggak menghitung berapa banyaknya di dalam grup. Karena mereka yang berkeinginan keras memajukan, mengembangkan perpustakaan. Jadi kita bikin grup secara pribadi. Kadang ada pustakawan yang hanya pengen duduk-duduk saja santai, tapi sebenarnya itu kembali lagi ke orangnya masing-masing. Itu aja dari saya.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mau tanya itu layar pedot itu grup WA atau aplikasi? Grup WA Pak. Oh, WA. Oh, iya. Saya kira aplikasi, punya aplikasi langsung begitu masuk aplikasi, kemudian di situ ada notif, kemudian bisa dipindahkan ke siapa yang jawab, baru dijawab. Oke, WA ya, bahkan. Oke, itu efektivitasnya seperti apa, Mas? Efektivitasnya kita adakan share kegiatan, apalagi misalkan mereka kan memang yang di dalam grup itu pustakawan atau tenaga perpustakaan yang ingin perpustakaannya maju, mereka sudah berguna Pak. Berguna dalam arti kita juga memantau perkembangan perpustakaannya secara teorinya, administrasinya. Di sini kita masukkan tadi 2 pembinaan, perpustakaan yang layak dibina dan perpustakaan yang sudah terakreditasi. Kadang ada yang kena akreditasi, kita siapkan di situ. Mungkin sebaiknya ke depan gitu Mas, jadi buatkan aplikasi. Jadi bukan, kalau WA itu kan nanti kendalanya begitu memorinya penuh bisa tutup melanjut semua. Mungkin kalau bikin aplikasi kan memang itu aplikasi, kemudian adminnya mungkin perpustakaan disuruh dan ketika ada pertanyaan masuk aplikasi, kemudian kalau di perpustakaan pengampu itu tidak mampu mungkin naik ke perpustakaan umum baru nanti jawab. Bahkan bisa di kantor pejabat-pejabat yang ada, ini sebaiknya gitu. Kemudian itu data-datanya antara sebelum dilakukan itu, kemudian yang sekarang itu perkembangannya seperti apa? Kalau sebelum banyak hasilnya ya. Kalau mereka itu kadang mengelola perpustakaan sudah memiliki bangunan, tapi bagaimana mengelola perpustakaan mereka masih bingung. Pengolahan perpustakaan itu ada dasarnya, pedomannya ya, pedoman pengklasifikasian atau DTC. Mereka kadang bikin aturan sendiri, nomor misalkan bisa di luar DTC itu. Nah, kadang ada yang sudah mempraktekkan. Kita menginstalkan aplikasi di situ juga. Aplikasi kebanyakan kita turun ke lapangan, ada yang minta ini slide, ada yang pakai Slim. Kita ada terbaru Slim 9. Kita terapkan, kita mantau juga. Kadang ada yang masih kebingungan, mereka datang ke perpustakaan, ketemu dengan saya, kadang konsultasi tentang itu Pak. Kita pantau terus perkembangannya Pak. Mungkin juga bisa ini Pak, bisa bikin apakah akun di YouTube, mungkin bagaimana cara membuat katalog, kemudian penataan, kemudian itu mungkin bisa dibuat panduan, tapi itu semacam video, kemudian diupload di YouTube. Jadi YouTube-nya nanti pakai akun sendiri. Dan itu bisa untuk monetasi. Jadi nanti kalau orang mau silakan buka di link ini. Jadi nanti bisa lebih efektif. Jadi tidak jawabin seperti itu malah repot sendiri. Jadi bisa pakai itu atau mungkin bisa konsep panjenengan itu diarahkan nantinya menjadi program dinas itu untuk membuat sebuah aplikasi yang mana itu adalah untuk konsultasi maupun edukasi melalui aplikasi kepada seluruh perpustakaan maupun juga masyarakat di situ. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, saya kira yang dilakukan Mas Arief Witono ini cukup bagus karena membantu perpustakaan di Kota Tegal itu bisa maju akreditasi, gitu ya Mas. Targetnya adalah perpustakaan di Kota Tegal itu siap untuk diakreditasi. Sebelum diakreditasi diadakan pra-akreditasi oleh Mas Witono, gitu. Kemarin judulnya pra-akreditasi. Ya, gitu ya. Sekarang jadi layar pedot. Layar pedot. Tapi sebenarnya orang kolor pedot. Setiap saya maju lomba, kebanyakan teman-teman dari daerah itu banyak inovasi-inovasi. Saya bikin apa ya? Ide saya untuk sendiri. Layar pedot mungkin terinspirasi sama anak saya main layangan Pak. Ya. Oke, siap. Saya kira itu hal yang sangat positif dan terus dilanjutkan, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.